Federico Valverde resmi jadi kapten utama Real Madrid. Jabatan kapten utama Real Madrid resmi disandang oleh Federico Valverde pada musim ini. Ban kapten diserahkan kepada gelandang asal Uruguay tersebut menyusul kepergian Dani Carvajal dari skuad Los Blancos, sebagaimana dilansir dari Detik Sport. Perjalanan panjang telah dilalui Valverde sejak pertama kali bergabung dari Penarol pada 2016. Selama 1 dekade membela klub raksasa Spanyol itu, ia sukses mempersembahkan 14 trofi, termasuk 3 gelar La Liga dan 2 Piala Liga Champions. Pengalaman 10 tahun berada di ruang ganti Real Madrid menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan Valverde. Pemain berumur 28 tahun itu mengaku menyerap banyak ilmu dari jajaran mantan kapten legendaris klub. Saya juga banyak belajar dari rekan-rekan setim yang telah bersama saya selama bertahun-tahun di ruang ganti, seperti Dani, Carvajal, Sergio, Ramos, Toni, Kroos, Luka, Modric, Lucas Vazquez, kata Valverde dikutip dari Real Madrid TV. Saya tidak akan pernah bosan menyebut mereka. Mereka adalah pemain yang telah banyak membantu saya untuk berkembang sebagai pribadi, sebagai kapten, dan sebagai pemain, ujar Valverde. Ini akan menjadi tahun pertama saya sebagai kapten, dan saya akan mencoba untuk menikmatinya sepenuhnya dan memberikan yang terbaik, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan, sehingga semua rekan setim saya merasa nyaman, tuturnya. Manchester United belum menyerah untuk merekrut Aurelien Tchouaméni. Manchester United secara mengejutkan menolak untuk mengurungkan minat mereka terhadap pemain andalan Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, dan dilaporkan telah mengajukan tawaran baru untuk pemain timnas Prancis tersebut. Meskipun peran gelandang tersebut semakin penting di ibu kota Spanyol, Setan Merah tetap bertekad untuk memboyongnya ke Liga Premier dalam upaya mereka memperkuat lini tengah tim. Manchester United enggan membiarkan impian merekrut Tchouaméni sirna, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa mereka kembali menjalin kontak dengan Real Madrid. Klub raksasa Liga Premier ini telah lama mengagumi gelandang berusia 26 tahun tersebut dan dilaporkan tidak terpengaruh oleh perkembangan terkini terkait masa depannya di Santiago Bernabeu. Pihak manajemen Old Trafford diyakini telah mengajukan pertanyaan baru untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan guna membawa mantan pemain Monaco itu ke Inggris. Minat dari Manchester bukanlah hal baru, karena klub ini telah memantau perkembangan Tchouaméni sejak masa-masa ia bermain di Liga 1. Namun, urgensi tersebut semakin meningkat karena United sedang mencari pengganti permanen untuk Casemiro, yang juga datang dari ibu kota Spanyol dan hari ini telah menyelesaikan kepindahannya ke Inter Miami. Menurut laporan, khususnya dari The Sun, United memandang pemain asal Prancis tersebut sebagai profil ideal untuk menjadi jangkar lini tengah mereka selama beberapa tahun ke depan. Dengan memberikan kehadiran fisik dan kualitas teknis yang saat ini kurang mereka miliki di posisi gelandang bertahan. Real Madrid diam-diam pantau Ferran Torres. Geliat Real Madrid di bursa transfer musim panas terus menghadirkan kejutan. Klub raksasa La Liga tersebut kini dilaporkan mulai mengarahkan pandangannya ke target baru, sekaligus memberikan kepastian tegas terkait spekulasi transfer beberapa bintang papan atas Eropa. Pantau skenario memboyong Ferran Torres. Secara mengejutkan, nama penyerang serba bisa asal Spanyol kini masuk dalam radar perburuan Los Blancos. Menurut laporan El Equipe, Real Madrid tertarik pada Ferran Torres dan terus memantaunya dengan saksama. Langkah ini menunjukkan bahwa manajemen Real Madrid terus mengeksplorasi berbagai alternatif untuk menambah opsi dan kedalaman di lini serang mereka. Masa depan sang penyerang bersama Barcelona menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, kendati ia terikat kontrak yang berakhir pada tahun 2027. Absennya komunikasi dengan manajemen olahraga Katalan selama beberapa bulan terakhir membuka pintu bagi kemungkinan kepergiannya pada periode transfer saat ini dengan nilai yang tidak tinggi. Atau pada musim panas mendatang secara cuma-cuma setelah kontraknya berakhir. Segala kemungkinan tetap terbuka bagi masa depan sepak bola sang pemain, setelah manajemen Barca sebelumnya mematok harganya di kisaran 50 juta euro sebelum turnamen internasional itu bergulir. Sorotan media yang menyusul gol bersejarahnya di Amerika Serikat telah menaikkan nilai transfer kepergiannya di dalam kantor Barcelona, bahkan menghidupkan kembali kemungkinan perpanjangan kontraknya. Selain itu, kebutuhan sang rival tradisional untuk menyegarkan kas mereka guna membiayai transfer Julian Alvarez, 26 tahun, bisa membuka jalan bagi Torres menuju Madrid. Meski sulit untuk memprediksi kemungkinan terwujudnya transfer semacam ini antara Real dan Barcelona. Fleksibilitas penyerang Spanyol itu sangat cocok dengan skema serangan Real Madrid, di mana kemampuannya bermain di berbagai posisi lini depan dan menjalankan peran sebagai penyerang murni sangat diyakini oleh tim teknik klub Los Blancos. L'Équipe menegaskan bahwa peminat paling utama untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol itu adalah Paris Saint-Germain di bawah kepemimpinan Luis Enrique.
di mana pelatih asal Asturias itu akan berkesempatan menangani latihannya kembali setelah sebelumnya melatihnya di barisan timnas. Jose Mourinho menyusun rencana khusus untuk memaksimalkan bakat bintang Real Madrid. Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, telah menyusun rencana khusus terkait pemain asal Turki, Arda Güler, dan perannya di Real Madrid selama musim depan 2026 hingga 2027, mengingat sang gelandang muda telah lama menjadi idola Mourinho. Güler kembali mengikuti sesi latihan Real Madrid untuk mempersiapkan musim baru setelah selesai berpartisipasi di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain internasional pertama yang bergabung dengan kamp pramusim tim di bawah kepemimpinan Mourinho. Pemain asal Turki tersebut kembali berlatih di Kompleks Olahraga Valdebebas pada hari Senin, setelah mendapatkan waktu istirahat menyusul tersingkirnya Turki dari babak penyisihan grup turnamen tersebut. Bahwa Mourinho telah lama mengagumi potensi Güler, bahkan ia pernah mencoba mendatangkannya dengan status pinjaman saat masih melatih Fenerbahce. Pelatih asal Portugal itu menilai pemain berusia 21 tahun ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, dan berencana bekerja sama dengannya secara intensif untuk membantunya memaksimalkan kemampuannya di Stadion Santiago Bernabeu. 7 gol di Piala Dunia 2026, Bellingham cetak sejarah baru bagi timnas Inggris. Jude Bellingham mengukir sejarah baru bagi sepak bola Inggris setelah menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak dalam satu edisi turnamen besar, baik Piala Dunia maupun Piala Eropa. Rekor tersebut dipastikan setelah gelandang Real Madrid itu mencetak 1 gol dalam kemenangan dramatis Inggris 6-4 atas Prancis pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu. Tambahan 1 gol tersebut membuat Bellingham menutup turnamen dengan koleksi 7 gol, sekaligus memecahkan rekor lama yang sebelumnya dipegang Harry Kane dan Gary Lineker dengan 6 gol. Sepanjang Piala Dunia 2026, Bellingham tampil konsisten sebagai motor serangan The Three Lions. Ia membuka rekening gol saat menghadapi Kroasia dan Panama pada fase grup, kemudian mencetak 2 gol ketika Inggris menyingkirkan Meksiko di babak 16 besar, menambah 2 gol saat menghadapi Norwegia di perempat final. Sebelum menutup turnamen dengan 1 gol ke gawang Prancis. Dengan total 7 gol, Bellingham menjadi pemain pertama dalam sejarah timnas Inggris yang mencapai angka tersebut dalam satu turnamen besar. Rekor sebelumnya dibagi oleh Harry Kane yang mencetak 6 gol pada Piala Dunia 2018 dan kembali menyamai jumlah itu pada Piala Dunia 2026, serta Gary Lineker yang mengoleksi 6 gol pada Piala Dunia 1986. Kane sebenarnya memiliki peluang menyamai bahkan melampaui torehan Bellingham. Namun, kapten Inggris itu tidak dimainkan pada laga perebutan tempat ketiga melawan Prancis sehingga gagal menambah koleksi golnya. Pencapaian Bellingham juga membuatnya unggul jauh atas sejumlah legenda Inggris lainnya. Alan Shearer, misalnya, mencetak 5 gol saat membawa Inggris melaju hingga semifinal Piala Eropa 1996. Sementara itu, Harry Kane pada Piala Eropa 2020, Gary Lineker pada Piala Dunia 1990, Wayne Rooney pada Piala Eropa 2004, dan Sergio Furs pada Piala Dunia 1966 masing-masing membukukan 4 gol dalam satu turnamen. Fabinho menggoda Real Madrid, ingin bermain untuk klub terbesar di dunia. Gelandang tim nasional Brasil, Fabinho, membuka peluang untuk kembali ke Real Madrid, setelah ia mengisyaratkan keinginannya untuk kembali mengenakan seragam klub tersebut, menyusul berakhirnya karirnya bersama Al Ittihad di Arab Saudi. Fabinho sebelumnya telah mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil, sebelum akhirnya berbicara mengenai masa depannya seiring berakhirnya kontraknya dengan Al Ittihad dan tidak adanya perpanjangan. Sehingga ia menjadi pemain bebas transfer selama jendela transfer musim panas saat ini. Meskipun Al Ittihad belum secara resmi mengumumkan kepergian Fabinho, semua laporan media Saudi menunjukkan bahwa perjalanan sang bintang Brasil di markas Al Ittihad telah berakhir. Fabinho mengatakan, dalam wawancara dengan program El Chiringuito yang dikutip oleh surat kabar Mundo Deportivo, Real Madrid? Siapa yang tidak ingin bermain untuk Real Madrid? Itu adalah klub terbesar di dunia. Sekarang saya punya waktu untuk memikirkan dan berdiskusi dengan agen saya mengenai masa depan saya. Ini bukanlah kali pertama nama Fabinho dikaitkan dengan klub Spanyol tersebut, karena pemain berusia 32 tahun ini pernah mengenakan seragam Real Madrid di awal karirnya. Setelah bergabung dengan tim Castilla sebagai pemain pinjaman dari Rio Ave asal Portugal. Ia juga sempat tampil dalam satu pertandingan bersama tim utama, sebelum akhirnya meninggalkan klub. Setelah itu, ia pindah ke Monaco di Prancis, di mana ia tampil sangat gemilang,
sebelum menjalani periode paling suksesnya bersama Liverpool di Inggris, di mana ia meraih banyak gelar, terutama Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Pada musim panas 2023, Fabinho bergabung dengan Liga Saudi. Meskipun nama Fabinho saat ini tidak berada di urutan teratas daftar incaran Real Madrid di bursa transfer, kedatangannya melalui transfer gratis mungkin menjadikannya opsi yang layak dipertimbangkan. Terutama mengingat pengalamannya yang luas dan kemampuannya untuk mengisi posisi gelandang bertahan, tanpa membebani klub dengan biaya apapun untuk membeli kontraknya.